pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi, dan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon kami buka di 027444777666. Kita kembali lagi ke Pak Nurihwan. Pak, kalau selama ini dari Pani Radio Keistimewaan sendiri, dukungan apa sih Pak yang sudah diberikan? Kan 2018 itu udah persiapannya sampai sekarang 2025 yang katanya pengen selesai di tahun 2025 ini Pak. 2018 kalau kami kan, jadi Pani Radio Keistimewaan itu kan lembaga, kalau di di tugas pokok dan khususnya adalah lembaga yang melakukan perencanaan dan pengendalian terkait dengan dana keistimewaan. Salah satunya kan itu. Jadi terkait dengan pembangunan parkir Ngelanggeran ini kan ya kami bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Pariwisata Gunung Kidul itu ya dari awal kita mencoba merencanakan. Jadi kita pastikan ketika teman-teman di Gunung Kidul mengusulkan sebuah kegiatan kan kita diskusikan bersama-sama. Tadi dari hasil identifikasi permasalahan potensi itu kan, oh ternyata memang dibutuhkan ini. Oleh karena itu di awal kita apa yang harus dilakukan di awal, tahapan-tahapan kita susun sampai dengan nanti pemanfaatan gitu ya. Tahapan-tahapan kita susun, misalnya terkait dengan pengadaan lahan. Pengadaan lahan itu kan kalau dalam proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kan harus ada dokumen-dokumen yang disusun. Nah, itu proses kita dampingi teman-teman di Dinas Pariwisata Gunung Kidul untuk melakukan itu. Jadi penganggaran juga asistensi terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan. Jadi di tahap pertama ini dibutuhkan dokumen untuk pembebasan lahannya. Setelah itu ini lahannya harus dibebaskan dengan nilai ini berdasarkan appraisal yang sudah dibuat gitu. Dari setelah itu perlu nanti dilaksanakan dokumen lingkungan, misalnya ada UKL-UPL, mungkin AMDALALIN, ada yang lain. Nah, itu proses-proses itu kita asisten sini dan kita dampingi. Begitu pula terkait dengan penganggaran yang kita kucurkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan parkir Ngelanggeran ini. Jadi asistensi dan juga kita diskusi bersama-sama dan kita juga melibatkan teman-teman di DI juga, teman-teman TAP di kanan di urusan tata ruang, kita libatkan teman-teman di Dinas PT RDIY, teman-teman di Bapeda, teman-teman di BKA untuk bareng-bareng kita diskusikan terkait dengan pembangunan parkir Ngelanggeran ini. Oke. Nah, kalau kita bisa evaluasi juga nih Pak, kan berarti kan artinya harusnya 2024 tapi ini kan mundur 2025 seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan ataupun bukan kesalahan ya, hal-hal yang mungkin ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau pemerintah itu kan jadi pemerintah itu berjalan itu ada relnya Mbak. Ya. Relnya itu regulasi gitu. Ada regulasi yang harus kita penuhi. Terkait dengan program kegiatan pembangunan parkir Ngelanggeran ini kan, untuk membangun itu kan dibutuhkan penyedia yang akan bangun gitu. Jadi kalau di pemerintah itu ada regulasi terkait dengan pengadaan barang jasa namanya. Jadi nanti pengadaan barang jasa ini itu kita memilih pelaksana proyek yang akan dilakukan. Ini kalau sistem bicara tender kayak gitu Pak. Nanti ada tender yang dilakukan, nanti dari tender itu ada pemenangnya. Jadi ada pemenangnya, yang pemenangnya itu yang nanti akan melakukan. Dalam proses kita kan sudah, kalau teman-teman di Dispar ini kan tidak terlibat secara langsung dalam pemilihan penyedia tadi. Mereka kan nanti menyampaikan dokumen, ini loh yang saya butuhkan untuk pembangunan parkir Ngelanggeran seperti ini, dokumennya kita sampaikan, nanti direview oleh teman-teman di PBJ. Ada unit pengadaan barang jasa nanti di kabupaten kota dan di DIY, bahkan di pusat juga ada. Mereka nanti dari itu mereka mencari penyedia yang nanti menang gitu, yang kualitasnya bagus dan juga dengan harga penawaran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, tapi biasanya yang kualitasnya yang bagus lah. Dari situ nanti mereka akan membangun lah. Dalam proses pembangunan ternyata ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman-teman di lapangan. Misalnya terkait dengan kalau kami kalau penyedia itu kan kami tidak tahu, karena kita tidak mengintervensi tidak tahu secara mendetail terkait apa yang ada di penyedia gitu lah. Ternyata di tengah perjalanan memang penyedia tidak bisa melanjutkan gitu, tidak bisa melanjutkan aktivitas gitu. Oleh karena itu ya sesuai regulasi kan putus kontrak, misalnya ada putus kontrak sampai dengan tadi disampaikan Pak Pak Du, itu
75% gitu ya, 75%. Oleh karena itu di tahun berikutnya memang harus kita cukup yang 25% itu diselesaikan fungsional seperti itu. Memang ya kita sudah mengikuti regulasi yang sudah ada gitu, karena memang ada kendala-kendala di lapangan dan penyedia tidak bisa melanjutkan ya. Oleh karena itu ada yang namanya putus kontrak di dalam regulasi. Itu yang nanti kita lanjutkan, dan dari hasil evaluasi itu memang kunjungan lapangan, diskusi dengan teman-teman di Dispar, diskusi dengan teman-teman yang lain juga kita melihat ini perlu dilanjutkan. Tadi seperti yang disampaikan memang tadi tidak semuanya, jadi memang ada beberapa yang masih kurang gitu. Nanti perbaikan-perbaikan yang sifatnya minor bukan mayor gitu. Jadi moga-moga nanti di 2025 ini bisa selesai dan bisa fungsional di 2026, bisa dimanfaatkan gitu, bisa dimanfaatkan secara optimal. Kalau sekarang sudah bisa dimanfaatkan tapi kan belum optimal, karena yang tadi di zona 4-nya itu kan masih belum jadi. Di beberapa tempat di zona 1, 2, 3 ada beberapa yang harus memang difinishing gitu, yang ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya minor ya, nanti bisa diselesaikan di 2025 ini. Baik, ini berarti udah mau berjalan ya Pak ya? Nanti kita tinggal nunggu saja terkait dengan penetapan anggarannya itu tempatnya. Kalau sudah kan tinggal jalan. Nah Pak Windu, kalau dari awal sebenarnya itu harapannya itu hanya satu tahapan saja atau memang bertahap, atau bagaimana sih Pak pada saat proses pembangunan ini? Memang dari awal 2 tahap Mbak. Jadi tahap 1 2023, tahap 2 2024. Dan yang 2023 itu berjalan dengan lancar, artinya sesuai dengan kontrak. Nah kemudian tahun 2024 ini kan ada tadi kendala karena kemampuan perusahaannya sudah tidak memungkinkan, dan mereka juga prosedur sudah kita lalui semuanya, dan aturan-aturan sudah kita pakai, sehingga tanggal 31 memang sudah putus kontrak. Artinya fisik ketika di Opnam itu, yang Opnam pun juga dari konsultan pengawas juga di Opnam, kemudian dari DPU Dinas Pekerjaan Umum juga sudah melakukan Opnam, angkanya memang ke 75%. Jadi sampai dengan tadi disampaikan hanya minor-minor saja yang masih kurang, finishing. Yang utama itu memang yang masih kurang itu masuknya ke zona 4 itu. Kenapa itu kurang? Karena itu kan pekerjaan yang paling terakhir. Kalau itu dicor dulu, padahal di dalam masih ada kegiatan, kan tidak bisa untuk lalu lalang, sehingga itu masih kurang. Kalau yang lain saya kira pendukung lah Mbak, misalnya pagar itu mungkin tinggal sekitar 9 pelong atau berapa, itu kan pendukung. Artinya kalau yang pekerjaan utamanya sudah jadi, tinggal nanti tadi ada sedikit perbaikan. Nah harapan kami, ini proses sudah jalan sampai dengan saat ini, sudah proses pelaksanaan pekerjaan untuk konsultan perencana. Jadi meskipun kami sudah ada angka 75%, tetapi kan oleh konsultan perencana untuk proses pengadaan fisiknya kan harus dicermati lagi, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, konsultan perencana sudah melaksanakan pekerjaan kurang lebih 14 hari dari hari Jumat kemarin. Jadi mudah-mudahan sebelum akhir bulan September ini sudah selesai untuk konsultan perencananya. Setelah itu kami akan melimpahkan ke bagian pengadaan barang jasa untuk diproses, karena memang tadi disampaikan proses menentukan atau memilih penyedia itu melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh bagian layanan pengadaan. Nah, nanti kira-kira proses untuk pengadaan memilih rekanan itu kurang lebih sekitar 1 bulan, kurang lebih. Kami berharap tidak ada tidak ada halangan, sehingga harapan kami akhir bulan Oktober atau mungkin awal bulan November sudah mulai pekerjaan fisiknya. Yang sisa-sisanya tadi itu ya Pak? Nah, menurut perhitungan kurang lebih dibutuhkan waktu 30 sampai dengan 45 hari. Jadi harapan kami bulan Desember pertengahan sudah selesai. Tetapi kalau bisa, karena pekerjaan sebenarnya bukan pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi, bukan pekerjaan yang membutuhkan bahan-bahan yang sulit, bukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang rumit seperti itu, yang khusus, karena tadi Mbak, misalnya kita masang konblok, kita masang pagar, kita menanam vegetasi, kita
memperbaiki pendopo seperti itu joglo itu kan bukan pekerjaan yang sulit lah. Mudah-mudahan tidak sampai 45 hari sudah selesai sehingga pertengahan Desember selesai, terus akhir Desember atau mungkin di atas tanggal 20 ada peresmian. Harapan kami seperti itu. Nanti peresmiannya kalau kemarin konsepnya itu kita kan punya landmark, nggak punya penanda lah, punya bahwa ini kawasan geopark, ini dana keistimewaan, ini kawasan wisata, itu ada batu Gunung Api Purba juga yang sekarang sudah terpasang. Dan itu akan menjadi pembeda untuk kawasannya masing-masing itu. Penanda bahwa ya? ini adalah geopark, bahwa ini adalah dana keistimewaan, bahwa ini adalah kawasan destinasi Gunung Api Purba. Nanti harapan kami ke depan mungkin nanti kami bicarakan dengan Mas Iwan lagi untuk peresmiannya nanti di situ. Karena sekarang kan kalau orang itu yang menarik itu kan ada sesuatu yang memiliki daya tarik lah. Nah seperti itu sudah ada. Tinggal nanti kita cutting, kemudian kita pola seperti apa nanti itu sudah siap sebenarnya. Tinggal diviralkan ya Pak ya, semakin nanti banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.